Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA dengan materi Sistem Reproduksi Manusia paket B kelas 9 bersama Revina Habila Putri. Kita langsung ke materinya, yaitu sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Nah, dengan adanya sistem reproduksi inilah kita bisa punya anak, bisa punya keturunan, dan lain sebagainya. Dalam sistem reproduksi ini hanya ada dua jenis kelamin ya, yaitu perempuan dan laki-laki saja. Kalau perempuan akan menghasilkan sel ovum, sedangkan laki-laki akan menghasilkan sel sperma. Kedua sel ini akan bertemu nantinya di oviduk. Nah, kita akan belajar nanti apa itu oviduk. Nah, untuk gambaran pertemuannya itu kira-kira begini. Nah, ini adalah rahim, area rahim. Nah, biasanya sel ovum itu yang sudah siap atau sudah matang akan menempel di dinding oviduk untuk menunggu sel sperma datang. Ketika sel sperma masuk, sel sperma akan langsung mencari sel ovumnya. Nah, dari sinilah ketika sudah saling melebur, barulah nanti akan tumbuh yang namanya zigot. Zigot itu sel kecil berbentuk bulat yang merupakan awal dari kita semua. Jadi kita itu dimulai dari sel bulat kecil yang sangat kecil adanya di sini, nanti akan berkembang, mulai jadi bayi, keluar dan jadi manusia yang sehat walafiat seperti kita sekarang. Oke. Nah, pria itu menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa yang berukuran sangat kecil dan berbentuk menyerupai berudu bernama sperma. Ini ya. Sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Ini sel ovum. Alat reproduksi tersebut baru akan berfungsi setelah manusia mencapai usia tertentu dan kondisi tertentu pula. Jadi kalau sudah matang atau sudah akhir balik, nah baru ya sel-sel dari ovum dan sel sperma ini akan berfungsi dengan benar. Biasanya sel kelamin dan sel hormon kelamin dihasilkan pada masa puber. Pada masa itu organ-organ tubuh manusia mulai berfungsi secara optimal. Nah, tadi sudah kita bahas ya apa itu sistem reproduksi. Nah, selanjutnya alat reproduksi. Alat reproduksi juga ada dua, alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria. Hari ini kita akan bahas alat reproduksi wanita terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar dari alat reproduksi wanita. Ada yang paling pertama ovarium, lalu ada sel telur, ada rahim, ada endometrium, ada serviks, dan ada vagina. Apa saja sih pengertiannya? Ya, kita mulai dari yang pertama adalah ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat pembentuk sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Proses pembentukan ovum di ovarium itu selama 28 hari sekali dan disebut oogenesis. Sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovum. Jadi di sini nih tempat pembuatan sel ovum wanita. Kalau sudah matang, dia akan keluar dan berada di saluran telur. Nanti dia akan menunggu di sini, akan menempel di sini, menunggu datangnya sel sperma. Selanjutnya adalah saluran telur. Disebut juga dengan oviduk. Nah, berfungsi untuk menangkap sel telur atau ovum, menyalurkan ovum ke arah rahim serta merupakan tempat berlangsungnya pembuahan atau fertilisasi. Jadi nanti disinilah tempat sel telur dan sel spermanya bertemu. Kalau sudah bertemu dan sudah melebur, baru mereka akan turun ke bawah. Nah, di sini adalah rahim. Apa itu rahim? Tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangbiakan janin.
Sifatnya elastis sehingga bisa berkembang dan mampu menopang janin pada saat kehamilan. Jadi wajar aja, nanti kan bayinya makin besar, dia juga elastis, bisa makin mengembang. Memiliki sel-sel epitel yang berada di dalam dinding rahim yang memiliki fungsi sebagai membatas uterus. Nah, nanti sel telur dan sperma yang sudah melebur itu akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, zigot itu akan berada di rahim. Adanya di mana? Nah, akan menempel di sini di dinding rahim, bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini. Sama dia menempel di dinding rahim. Di dinding rahim itu terdapat namanya endometrium, merupakan jaringan tempat terjadinya implantasi. Apa itu implantasi? Implantasi adalah suatu proses yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel ke dinding rahim. Proses ini merupakan penanda awal terjadinya kehamilan. Nah, jadi ketika hamil itu kan perempuan tidak halangan. Terus darahnya yang setiap bulan keluar kemana? Nah, itu semuanya menempel ke dinding rahim. Menempel ke dinding rahim, menutupi sel telur, menutupi zigotnya. Selanjutnya serviks. Fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Nah, jadi sperma yang ada di sini akan disalurkan oleh serviks ke dalam rahim, lalu akan berjalan mencari masuk ke saluran telur, bisa di kiri bisa di kanan, untuk mencari ovum. Selanjutnya yang terakhir adalah vagina. Nah, vagina ini menerima sel-sel sperma dan jalan keluarnya janin dari dalam rahim ke dunia, berfungsi untuk mengeluarkan dinding endometrium yang meluruh saat menstruasi. Jadi di sini adalah jalur tempat masuknya sperma, juga nanti ketika bayi sudah siap untuk dilahirkan akan keluar lewat vagina juga. Dan untuk perempuan-perempuan yang belum menikah, yang masih halangan, nah darah halangannya itu akan keluar lewat vagina juga. Nah, ini adalah gambaran dari alat reproduksi wanita dan bagian-bagiannya. Jadi bersyukur sekali ya bagi para wanita ketika kita memiliki alat reproduksi yang sehat. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya nanti akan dikirim link Google Form tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.